Jika Anda beranggapan bahwa bandara di Indonesia adalah lokasi yang padat, kuno, dan kurang nyaman, Anda mungkin sudah tertinggal beberapa tahun, karena kenyataannya sekarang sudah sangat berbeda. Indonesia sedang melaksanakan program besar-besaran untuk meningkatkan bandara, dengan investasi mencapai miliaran dolar. Beberapa proyek ini tidak hanya modern, namun memiliki potensi untuk mengubah lanskap penerbangan di Asia Tenggara. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Salah satu proyek bandara yang sedang dikembangkan memiliki kapasitas yang bisa bersaing dengan beberapa hub penerbangan terbesar di dunia, dan itu belum yang paling mengesankan. Banyak warga Malaysia masih memiliki pandangan lama tentang bandara Indonesia. Mereka percaya bahwa terbang melalui Indonesia tidak sebanding dengan bandara seperti KLIA. Tetapi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah persepsi itu masih benar? Ataukah sebenarnya Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari yang banyak orang sadari? Hari ini, kita akan menggali kenyataan dalam peningkatan bandara Indonesia. Ini bukan hanya sekadar informasi umum. Kita akan membahas proyek nyata, angka-angka yang akurat, dan rencana pengembangan yang sedang berlangsung. Setelah Anda melihat gambaran menyeluruh ini, pandangan Anda tentang persaingan infrastruktur penerbangan di Asia Tenggara mungkin akan berubah sama sekali. Tetapi sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda melakukan satu hal. Jika Anda tertarik dengan analisis mengenai ekonomi, infrastruktur, dan persaingan di kawasan kita, tekan subscribe sekarang agar tidak ketinggalan setiap analisis yang kami sajikan, dan tinggalkan komentar di bawah. Kapan terakhir kali Anda melalui bandara di Indonesia? Apakah pengalaman itu menyenangkan, atau sebaliknya? Saya sangat ingin mendengar pendapat Anda. Sekarang mari kita mulai dengan gambaran besar yang sangat penting untuk dipahami. Indonesia memiliki keunikan geografis yang signifikan. Negara ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5.000 km. Jarak ini hampir sama dengan jarak dari Eropa Barat hingga Asia Tengah. Dalam konteks ini, transportasi udara lebih dari sekadar layanan, melainkan ini menjadi kebutuhan fundamental untuk menghubungkan ekonomi dan rakyat di seluruh negeri. Indonesia memiliki lebih dari 270 bandara publik, dengan lebih dari 30 diantaranya adalah bandara internasional. Dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa, permintaan untuk penerbangan domestik dan internasional terus melonjak. Inilah sebabnya pemerintah Indonesia dan operator bandara sedang berinvestasi besar dalam peningkatan infrastruktur penerbangan. Dan ada satu proyek di antara ini yang bisa mengubah kekuatan penerbangan di Asia Tenggara. Tetapi, kita akan membahas bagian ini sebentar lagi. Mari kita mulai dengan proyek yang terbesar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Ini adalah bandara tersibuk di Indonesia dan di antara yang paling padat di Asia Tenggara. Sebelum pandemi COVID-19, Soekarno-Hatta melayani lebih dari 66 juta penumpang dalam setahun. Untuk perbandingan, KLIA menangani sekitar 65 juta penumpang dalam periode yang sama. Ini berarti, dari segi jumlah penumpang, kedua bandara ini sebenarnya sudah lama beroperasi dalam liga yang sama. Tetapi apa yang sedang terjadi di Soekarno-Hatta saat ini jauh lebih besar. Pengembangan Terminal 4 yang sedang direncanakan diharapkan memiliki kapasitas lebih dari 35 juta penumpang per tahun. Saat kapasitas ini digabungkan dengan terminal yang ada, bandara ini dapat mencapai kapasitas total lebih dari 100 juta penumpang per tahun. 100 juta. Ini adalah angka yang biasanya terkait dengan bandara global mega seperti Dubai atau Beijing. Dan desain terminal ini bukan hanya besar. Ini dirancang dengan konsep terminal hijau. Panel surya di atap, sistem manajemen energi cerdas, dan penggunaan ruang hijau dalam desain interior. Singkatnya, ini bukan lagi proyek bandara biasa. Ini adalah simbol dari aspirasi Indonesia untuk menjadi kekuatan penerbangan regional. Namun, itu bukan yang paling mengejutkan. Proyek kedua dalam daftar ini menunjukkan bagaimana Indonesia membangun bandara modern dari awal. Bandara Internasional Yogyakarta, atau lebih dikenal sebagai Yogyakarta International Airport. Bandara ini dibuka pada tahun 2019 dan dibangun di wilayah Kulon Progo. Landasannya dirancang untuk menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus A380. Terminalnya memiliki kapasitas lebih dari 20 juta penumpang per tahun setelah pembangunan selesai. Desainnya terinspirasi oleh budaya Jawa dengan ruang interior yang luas dan aliran penumpang yang efisien. Tetapi yang paling menarik tentang Yogyakarta International Airport bukan hanya terminalnya. Di sekitar bandara sedang dikembangkan sebuah kawasan ekonomi khusus.
Konsep ini disebut Aerotropolis. Artinya, bandara bukan sekadar tempat pesawat mendarat dan lepas landas, melainkan menjadi pusat pengembangan ekonomi yang mencakup hotel, area logistik, pusat bisnis, dan industri. Model pengembangan semacam ini sudah diterapkan di beberapa kota besar dunia, dan Indonesia melaksanakan ini dengan serius. Selanjutnya, ada sesuatu yang lebih penting bagi Malaysia dalam hal persaingan pariwisata. Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali. Bali merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Setiap tahun, jutaan wisatawan dari Eropa, Australia, dan Asia mengunjungi pulau ini. Hanya pada tahun 2023, bandara ini melayani lebih dari 20 juta penumpang. Saat ini, Ngurah Rai sedang menjalani proses peningkatan besar-besaran. Terminal internasional sedang diperluas, lebih banyak gerbang pesawat ditambahkan, dan sistem transportasi darat ditingkatkan untuk menghubungkan bandara dengan daerah pariwisata utama seperti Kuta dan Seminyak. Mengapa ini penting? Sebab setiap penerbangan internasional yang langsung ke Bali adalah penumpang yang tidak perlu transit di bandara lain di kawasan ini, termasuk KLIA. Inilah alasan proyek ini sangat relevan bagi Malaysia. Tetapi tunggu sebentar, masih ada satu bandara lainnya dalam daftar ini yang mungkin mengejutkan banyak warga Malaysia. Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Makassar terletak di Sulawesi dan merupakan pintu masuk utama ke bagian timur Indonesia. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti nikel, emas, dan perikanan. Pemerintah Indonesia sedang meningkatkan bandara ini untuk menjadikannya hub utama bagi kawasan timur negara tersebut. Terminal baru sedang dibangun dengan kapasitas lebih besar, fasilitas kargo udara ditingkatkan, dan koneksi penerbangan domestik diperluas. Tujuannya jelas, Indonesia ingin memastikan bahwa pengembangan ekonomi di kawasan timur didukung oleh infrastruktur penerbangan yang kuat. Ketika kita mempertimbangkan semua proyek ini secara simultan, muncul pola yang sangat jelas. Indonesia tidak hanya membangun bandara yang lebih besar, mereka sedang membangun sistem penerbangan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Total investasi dalam sektor bandara Indonesia dari tahun 2020 hingga 2030 diperkirakan melebihi 15 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah investasi yang sangat signifikan. Dan ketika investasi sebesar ini diterjemahkan menjadi kapasitas, teknologi, dan fasilitas yang lebih baik, akan menarik lebih banyak maskapai, wisatawan, dan investasi logistik. Disinilah pertanyaan besar muncul bagi Malaysia. Apakah pengembangan ini akan mempengaruhi posisi KLIA sebagai hub penerbangan utama di kawasan ini? Malaysia sebenarnya tidak diam. KLIA memiliki proyek pengembangan seperti KLIA Aeropolis yang bertujuan menjadikan kawasan sekitar bandara sebagai pusat ekonomi dan logistik. Malaysia Airports juga sedang berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman penumpang. Namun, KLIA masih memiliki satu keunggulan, kedudukannya yang strategis di jalur penerbangan antara Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, dan Australia. Dari segi geografis, KLIA berada di lokasi yang sangat menguntungkan untuk penerbangan transit. Ini adalah keunggulan bawaan yang sulit untuk tergantikan. Akan tetapi, dalam dunia penerbangan modern, kapasitas, fasilitas, dan koneksi penerbangan juga berperan sangat penting. Jika bandara lain di kawasan ini menawarkan fasilitas yang lebih menarik atau lebih banyak penerbangan langsung, maskapai dan penumpang mungkin membuat pilihan yang berbeda. Apa saja 3 hal utama yang harus kita ingat dari pembahasan hari ini? Pertama, Indonesia akan menginvestasikan lebih dari 15 miliar dolar untuk meningkatkan infrastruktur bandara mereka dalam dekade ini. Kedua, proyek seperti Soekarno-Hatta Terminal 4 dan peningkatan Ngurah Rai berpotensi meningkatkan kapasitas penerbangan Indonesia secara dramatis. Ketiga, persaingan untuk menjadi hub penerbangan utama di Asia Tenggara akan semakin ketat dalam beberapa tahun mendatang. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda percaya bahwa dalam 10 tahun ke depan, KLIA akan tetap menjadi hub penerbangan utama di wilayah ini? Atau Indonesia akan mulai mengambil sebagian dari peran itu? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Saya benar-benar ingin mengetahui apa yang Anda pikirkan. Jika video ini memberi Anda pandangan baru tentang perkembangan infrastruktur di kawasan kita, silakan tekan like. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan analisis selanjutnya. Sebab faktanya, bandara lebih dari sekadar tempat orang terbang. Ini adalah pintu gerbang untuk pariwisata, perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dan negara yang menguasai infrastruktur penerbangan cenderung memiliki keuntungan besar dalam ekonomi global. Sampai jumpa dalam video berikutnya.